Sebelumnya, pernyataan Jokowi itu dilontarkan di hadapan anaknya sendiri, yakni Kaisang Pangarep, yang mana Kaisang baru saja kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI. Ia juga menyinggung pernyataan dari Ketua Dewan PSI Jeffrey Giovanni yang menegaskan bahwa partai berlambang gajah itu harus ada terah Joko Widodo agar tidak mati. Lebih lanjut, Guntur mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki firasat bahwa Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI. Bahkan keyakinan itu muncul sejak 1 bulan yang lalu sebelum Kongres PSI digelar. Guntur pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya begitu yakin Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI lagi. Menurutnya, pemilihan Ketua Umum PSI seperti sepak bola gajah yang semuanya sudah diatur termasuk siapa pemenangnya. Meski ada 3 kandidat calon ketum PSI, kata Guntur pemenangnya sudah diatur yakni Kaisang Pangarep. Sepak bola gajah sendiri merupakan istilah yang merujuk pada pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada Piala Tiger 1998 di mana kedua tim memanipulasi skor agar tidak bertemu lawan tertentu. Sebelumnya diberitakan, Joko Widodo di Kongres PSI yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu mengatakan bahwa PSI tidak dimiliki oleh elit maupun keluarga tertentu. Hal ini lantaran PSI adalah partai super TBK yang menurutnya saham partai ini dimiliki oleh seluruh kader. Oleh karena itu Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit. Tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang pertama tadi PSI Partai Super TBK. Yang kedua e-voting, voting online, 1 anggota 1 suara. Ini saya melihat sebagai sebuah revolusi demokrasi. Mungkin sekarang yang berpartisipasi baru 84.000. 84% dari berapa yang mendaftar? 178.000 yang ikut 84%. Nantinya kalau ini menjadi sebuah model yang baik, bisa jutaan anggota PSI semuanya ikut berpartisipasi dalam pemilu raya yang akan datang. Karena suaranya dihargai. Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Jeffrey Giovanni belak-belakan mengakui nasib PSI ditentukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. Menurutnya Jeffrey, tanpa kehadiran terah Jokowi, partai berlambang gajah itu akan mati di pemilu 2024 lalu. Demikian disampaikannya dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu.
Jeffrey mengungkap dirinya pernah meminta para kader partai untuk mendapatkan Jokowi. Hal ini dinilai perlu agar PSI bisa bertahan dan menjadi partai besar. Menurut Jeffrey, hal ini pernah diutarakannya kepada Raja Juli Antoni hingga Grace Natali. Sebab menurut dia, suara PSI sebelum dipimpin anak bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep sebagai ketua umum sangatlah rendah. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi atau anggota keluarganya harus bisa masuk menjadi kader PSI. Meski begitu, kata Jeffrey, perjuangan PSI mendapatkan Kaisang tidaklah mudah. Ia mengungkap PSI pernah diberi harapan palsu oleh Kaisang. Sejak Maret 2023, menurut dia, Raja Juli rutin menghubungi Kaisang, namun seringkali diabaikan. Jeffrey menyebut bahwa terah Jokowi kini telah menjadi bagian dari partai PSI. Meski demikian, Jokowi kini justru menyebut bahwa PSI milik semua kader, bukanlah elit keluarga. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Tapi juga banyak sekali, dan itu diwakili oleh sosok Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo. Dan yang lebih luar biasa, saudara-saudara sekalian, salah satu tokoh hebat itu adalah Pak Joko Widodo, dan dia adalah bagian dari kita hari ini. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua ketika itu, Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian nggak dapat anaknya Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari, 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Karena kita harus percaya, partai kalau didirikan, kemudian suaranya menurun, itu kita harus mengambil kesimpulan bahwa publik, masyarakat nggak percaya kepada kita. Jadi, Bro Raja Juli Antoni, Saiful Haq, Endang Tirtana, Grace, kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Saya berikan waktu selambat-lambatnya tahun 2023 ini, dan 2024 kita nggak usah keluar biaya apapun untuk pemilu. Kita terima nasib saja. Terbukti saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat beberapa partai yang lebih tinggi dibanding kita ketika itu, pada pemilu 2024 bisa turun lebih dari 100%. Jadi artinya apa? Kalau kita di masa Grace sebagai ketua umum partai PSI memperoleh 1,89% suara, itu bukan angka yang sudah berhenti di situ. Itu angka yang harus dipertahankan. Dan saat itu survei-survei kita nggak pernah mencapai angka itu. Survei-survei kita selalu di angka 0, sekian persen. Pasalnya, pernyataan Jokowi itu dilontarkan di hadapan anaknya sendiri, yakni Kaisang Pangarep, yang mana Kaisang baru saja kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI. Ia juga menyinggung pernyataan dari Ketua Dewan PSI Jeffrey Giovanni yang menegaskan bahwa partai berlambang gajah itu harus ada terah Joko Widodo agar tidak mati. Lebih lanjut, Guntur mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki firasat bahwa Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI. Bahkan keyakinan itu muncul sejak 1 bulan yang lalu sebelum Kongres PSI digelar. Guntur pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya begitu yakin Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI lagi. Menurutnya, pemilihan Ketua Umum PSI seperti sepak bola gajah yang semuanya sudah diatur termasuk siapa pemenangnya. Meski ada 3 kandidat calon ketum PSI, kata Guntur pemenangnya sudah diatur yakni Kaisang Pangarep.
Sepak bola gajah sendiri merupakan istilah yang merujuk kepada pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada Piala Tiger 1998 di mana kedua tim memanipulasi skor agar tidak bertemu lawan tertentu. Sebelumnya diberitakan, Joko Widodo di Kongres PSI yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu mengatakan bahwa PSI tidak dimiliki oleh elit maupun keluarga tertentu. Hal ini lantaran PSI adalah partai super TBK yang menurutnya saham partai ini dimiliki oleh seluruh kader. Oleh karena itu Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit. Tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang pertama tadi PSI Partai Super TBK. Yang kedua e-voting. Voting online. Satu anggota satu suara. Ini saya melihat sebagai sebuah revolusi demokrasi. Mungkin sekarang yang berpartisipasi baru 84.000. 84% dari berapa yang mendaftar? 178.000 yang ikut 84%. Nantinya kalau ini menjadi sebuah model yang baik, bisa jutaan anggota PSI semuanya ikut berpartisipasi dalam pemilu raya yang akan datang. Karena suaranya dihargai. Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Jeffrey Giovanni Blak-Blakan mengakui nasib PSI ditentukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. Menurutnya Jeffrey, tanpa kehadiran terah Jokowi, partai berlambang gajah itu akan mati di pemilu 2024 lalu. Demikian disampaikannya dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu. Jeffrey mengungkap dirinya pernah meminta para kader partai untuk mendapatkan Jokowi. Hal ini dinilai perlu agar PSI bisa bertahan dan menjadi partai besar. Menurut Jeffrey, hal ini pernah diutarakannya kepada Raja Juli Antoni hingga Grace Natali. Sebab menurut dia, suara PSI sebelum dipimpin anak bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep sebagai ketua umum sangatlah rendah. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi atau anggota keluarganya harus bisa masuk menjadi kader PSI. Meski begitu, kata Jeffrey, perjuangan PSI mendapatkan Kaisang tidaklah mudah. Ia mengungkap PSI pernah diberi harapan palsu oleh Kaisang. Sejak Maret 2023, menurut dia, Raja Juli rutin menghubungi Kaisang, namun seringkali diabaikan. Jeffrey menyebut bahwa terah Jokowi kini telah menjadi bagian dari partai PSI. Meski demikian,
Jokowi kini justru menyebut bahwa PSI milik semua kader, bukanlah elit keluarga. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Tapi juga banyak sekali, dan itu diwakili oleh sosok Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo. Dan yang lebih luar biasa, saudara-saudara sekalian, salah satu tokoh hebat itu adalah Pak Joko Widodo, dan dia adalah bagian dari kita hari ini. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua ketika itu, Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian nggak dapat anaknya Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari. 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Karena kita harus percaya, partai kalau didirikan, kemudian suaranya menurun, itu kita harus mengambil kesimpulan bahwa publik, masyarakat nggak percaya kepada kita. Jadi, Bro Raja Juli Antoni, Saiful Haq, Endang Tirtana, Grace, kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Saya berikan waktu selambat-lambatnya tahun 2023 ini, dan 2024 kita nggak usah keluar biaya apapun untuk pemilu. Kita terima nasib saja. Terbukti saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat beberapa partai yang lebih tinggi dibanding kita ketika itu, pada pemilu 2024 bisa turun lebih dari 100%. Jadi artinya apa? Kalau kita di masa Grace sebagai ketua umum partai PSI memperoleh 1,89% suara, itu bukan angka yang sudah berhenti di situ. Itu angka yang harus dipertahankan. Dan saat itu survei-survei kita nggak pernah mencapai angka itu. Survei-survei kita selalu di angka 0, sekian persen. Pasalnya, pernyataan Jokowi itu dilontarkan di hadapan anaknya sendiri, yakni Kaisang Pangarep, yang mana Kaisang baru saja kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI. Ia juga menyinggung pernyataan dari Ketua Dewan PSI Jeffrey Giovanni yang menegaskan bahwa partai berlambang gajah itu harus ada terah Joko Widodo agar tidak mati. Lebih lanjut, Guntur mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki firasat bahwa Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI. Bahkan keyakinan itu muncul sejak 1 bulan yang lalu sebelum Kongres PSI digelar. Guntur pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya begitu yakin Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI lagi. Menurutnya, pemilihan Ketua Umum PSI seperti sepak bola gajah yang semuanya sudah diatur termasuk siapa pemenangnya. Meski ada 3 kandidat calon ketum PSI, kata Guntur pemenangnya sudah diatur, yakni Kaisang Pangarep. Sepak bola gajah sendiri merupakan istilah yang merujuk pada pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada Piala Tiger 1998, di mana kedua tim memanipulasi skor agar tidak bertemu lawan tertentu. Sebelumnya diberitakan, Joko Widodo di Kongres PSI yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu mengatakan bahwa PSI tidak dimiliki oleh elit maupun keluarga tertentu. Hal ini lantaran PSI adalah partai super TBK yang menurutnya saham partai ini dimiliki oleh seluruh kader. Oleh karena itu Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa?
Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang pertama tadi PSI, Partai Super Tbk. Yang kedua, e-voting. Voting online. Satu anggota, satu suara. Ini saya melihat sebagai sebuah revolusi demokrasi. Mungkin sekarang yang berpartisipasi baru 84.000. 84% dari berapa yang mendaftar? 178.000 yang ikut 84%. Nantinya kalau ini menjadi sebuah model yang baik, bisa jutaan anggota PSI semuanya ikut berpartisipasi dalam pemilu raya yang akan datang. Karena suaranya dihargai. Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Jeffrey Giovanni Blak-Blakan mengakui nasib PSI ditentukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. Menurutnya Jeffrey, tanpa kehadiran terah Jokowi, partai berlambang gajah itu akan mati di pemilu 2024 lalu. Demikian disampaikannya dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu. Jeffrey mengungkap dirinya pernah meminta para kader partai untuk mendapatkan Jokowi. Hal ini dinilai perlu agar PSI bisa bertahan dan menjadi partai besar. Menurut Jeffrey, hal ini pernah diutarakannya kepada Raja Juli Antoni hingga Grace Natali. Sebab menurut dia, suara PSI sebelum dipimpin anak bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep sebagai ketua umum sangatlah rendah. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi atau anggota keluarganya harus bisa masuk menjadi kader PSI. Meski begitu, kata Jeffrey, perjuangan PSI mendapatkan Kaisang tidaklah mudah. Ia mengungkap PSI pernah diberi harapan palsu oleh Kaisang. Sejak Maret 2023, menurut dia, Raja Juli rutin menghubungi Kaisang, namun seringkali diabaikan. Jeffrey menyebut bahwa terah Jokowi kini telah menjadi bagian dari partai PSI. Meski demikian, Jokowi kini justru menyebut bahwa PSI milik semua kader, bukanlah elit keluarga. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Tapi juga banyak sekali, dan itu diwakili oleh sosok Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo. Dan yang lebih luar biasa, saudara sekalian, salah satu tokoh hebat itu adalah Pak Joko Widodo, dan dia adalah bagian dari kita hari ini. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua ketika itu, Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian nggak dapat anaknya Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari, 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Karena kita harus percaya
partai kalau didirikan, kemudian suaranya menurun, itu kita harus mengambil kesimpulan bahwa publik, masyarakat nggak percaya kepada kita. Jadi, Bro Raja Juli Antoni, Saiful Haq, Endang Tirtana, Grace, kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Saya berikan waktu selambat-lambatnya tahun 2023 ini, dan 2024 kita nggak usah keluar biaya apapun untuk pemilu. Kita terima nasib saja. Terbukti saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat beberapa partai yang lebih tinggi dibanding kita ketika itu, pada pemilu 2024 bisa turun lebih dari 100%. Jadi artinya apa? Kalau kita di masa Grace sebagai ketua umum partai PSI memperoleh 1,89% suara, itu bukan angka yang sudah berhenti di situ. Itu angka yang harus dipertahankan. Dan saat itu survei-survei kita nggak pernah mencapai angka itu. Survei-survei kita selalu di angka 0, sekian persen. Pasalnya, pernyataan Jokowi itu dilontarkan di hadapan anaknya sendiri, yakni Kaisang Pangarep, yang mana Kaisang baru saja kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI. Ia juga menyinggung pernyataan dari Ketua Dewan PSI Jeffrey Giovanni yang menegaskan bahwa partai berlambang gajah itu harus ada terah Joko Widodo agar tidak mati. Lebih lanjut, Guntur mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki firasat bahwa Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI. Bahkan keyakinan itu muncul sejak 1 bulan yang lalu sebelum Kongres PSI digelar. Guntur pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya begitu yakin Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI lagi. Menurutnya, pemilihan Ketua Umum PSI seperti sepak bola gajah yang semuanya sudah diatur termasuk siapa pemenangnya. Meski ada 3 kandidat calon ketum PSI, kata Guntur pemenangnya sudah diatur, yakni Kaisang Pangarep. Sepak bola gajah sendiri merupakan istilah yang merujuk kepada pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada Piala Tiger 1998 di mana kedua tim memanipulasi skor agar tidak bertemu lawan tertentu. Sebelumnya diberitakan, Joko Widodo di Kongres PSI yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu mengatakan bahwa PSI tidak dimiliki oleh elit maupun keluarga tertentu. Hal ini lantaran PSI adalah partai super TBK yang menurutnya saham partai ini dimiliki oleh seluruh kader. Oleh karena itu Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit. Tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang pertama tadi PSI partai super TBK. Yang kedua e-voting. Voting online. 1 anggota 1 suara. Ini saya melihat sebagai sebuah revolusi demokrasi. Mungkin sekarang yang berpartisipasi baru 84.000.
84% dari berapa yang mendaftar? 178.000 yang ikut 84%. Nantinya, kalau ini menjadi sebuah model yang baik, bisa jutaan anggota PSI semuanya ikut berpartisipasi dalam pemilu raya yang akan datang. Karena suaranya dihargai. Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Jeffrey Giovanni Blak-Blakan mengakui nasib PSI ditentukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. Menurutnya Jeffrey, tanpa kehadiran terah Jokowi, partai berlambang gajah itu akan mati di pemilu 2024 lalu. Demikian disampaikannya dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu. Jeffrey mengungkap dirinya pernah meminta para kader partai untuk mendapatkan Jokowi. Hal ini dinilai perlu agar PSI bisa bertahan dan menjadi partai besar. Menurut Jeffrey, hal ini pernah diutarakannya kepada Raja Juli Antoni hingga Grace Natali. Sebab menurut dia, suara PSI sebelum dipimpin anak bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep sebagai ketua umum sangatlah rendah. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi atau anggota keluarganya harus bisa masuk menjadi kader PSI. Meski begitu, kata Jeffrey, perjuangan PSI mendapatkan Kaisang tidaklah mudah. Ia mengungkap PSI pernah diberi harapan palsu oleh Kaisang. Sejak Maret 2023, menurut dia, Raja Juli rutin menghubungi Kaisang, namun seringkali diabaikan. Jeffrey menyebut bahwa terah Jokowi kini telah menjadi bagian dari partai PSI. Meski demikian, Jokowi kini justru menyebut bahwa PSI milik semua kader, bukanlah elit keluarga. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Tapi juga banyak sekali, dan itu diwakili oleh sosok Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo. Dan yang lebih luar biasa, saudara-saudara sekalian, salah satu tokoh hebat itu adalah Pak Joko Widodo, dan dia adalah bagian dari kita hari ini. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua ketika itu, Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian nggak dapat anaknya Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari, 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Karena kita harus percaya, partai kalau didirikan, kemudian suaranya menurun, itu kita harus mengambil kesimpulan bahwa publik, masyarakat nggak percaya kepada kita. Jadi, Bro Raja Juli Antoni, Saiful Haq, Endang Tirtana, Grace, kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Saya berikan waktu selambat-lambatnya tahun 2023 ini, dan 2024 kita nggak usah keluar biaya apapun untuk pemilu. Kita terima nasib saja. Terbukti saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat beberapa partai yang lebih tinggi dibanding kita ketika itu, pada pemilu 2024 bisa turun lebih dari 100%. Jadi artinya apa? Kalau kita di masa Grace sebagai ketua umum partai PSI memperoleh 1,89% suara, itu bukan angka yang sudah berhenti di situ. Itu angka yang harus dipertahankan. Dan saat itu survei-survei kita nggak pernah mencapai angka itu. Survei-survei kita selalu di angka 0, sekian persen.
Pasalnya, pernyataan Jokowi itu dilontarkan di hadapan anaknya sendiri, yakni Kaisang Pangarep, yang mana Kaisang baru saja kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI. Ia juga menyinggung pernyataan dari Ketua Dewan PSI Jeffrey Giovanni yang menegaskan bahwa partai berlambang gajah itu harus ada terah Joko Widodo agar tidak mati. Lebih lanjut, Guntur mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki firasat bahwa Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI. Bahkan keyakinan itu muncul sejak 1 bulan yang lalu sebelum Kongres PSI digelar. Guntur pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya begitu yakin Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI lagi. Menurutnya, pemilihan Ketua Umum PSI seperti sepak bola gajah yang semuanya sudah diatur termasuk siapa pemenangnya. Meski ada 3 kandidat calon ketum PSI, kata Guntur pemenangnya sudah diatur yakni Kaisang Pangarep. Sepak bola gajah sendiri merupakan istilah yang merujuk pada pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada Piala Tiger 1998 di mana kedua tim memanipulasi skor agar tidak bertemu lawan tertentu. Sebelumnya diberitakan, Joko Widodo di Kongres PSI yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu mengatakan bahwa PSI tidak dimiliki oleh elit maupun keluarga tertentu. Hal ini lantaran PSI adalah partai super TBK yang menurutnya saham partai ini dimiliki oleh seluruh kader. Oleh karena itu Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit. Tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang pertama tadi PSI partai super TBK. Yang kedua e-voting. Voting online. 1 anggota 1 suara. Ini saya melihat sebagai sebuah revolusi demokrasi. Mungkin sekarang yang berpartisipasi baru 84.000. 84% dari berapa yang mendaftar? 178.000 yang ikut 84%. Nantinya kalau ini menjadi sebuah model yang baik, bisa jutaan anggota PSI semuanya ikut berpartisipasi dalam pemilu raya yang akan datang. Karena suaranya dihargai. Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Jeffrey Giovanni belak-belakan mengakui nasib PSI ditentukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. Menurutnya Jeffrey, tanpa kehadiran terah Jokowi, partai berlambang gajah itu akan mati di pemilu 2024 lalu. Demikian disampaikannya dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu.
Jeffrey mengungkap dirinya pernah meminta para kader partai untuk mendapatkan Jokowi. Hal ini dinilai perlu agar PSI bisa bertahan dan menjadi partai besar. Menurut Jeffrey, hal ini pernah diutarakannya kepada Raja Juli Antoni hingga Grace Natali. Sebab menurut dia, suara PSI sebelum dipimpin anak bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep sebagai ketua umum sangatlah rendah. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi atau anggota keluarganya harus bisa masuk menjadi kader PSI. Meski begitu, kata Jeffrey, perjuangan PSI mendapatkan Kaisang tidaklah mudah. Ia mengungkap PSI pernah diberi harapan palsu oleh Kaisang. Sejak Maret 2023, menurut dia, Raja Juli rutin menghubungi Kaisang, namun seringkali diabaikan. Jeffrey menyebut bahwa terah Jokowi kini telah menjadi bagian dari partai PSI. Meski demikian, Jokowi kini justru menyebut bahwa PSI milik semua kader, bukanlah elit keluarga. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Tapi juga banyak sekali, dan itu diwakili oleh sosok Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo. Dan yang lebih luar biasa, saudara sekalian, salah satu tokoh hebat itu adalah Pak Joko Widodo, dan dia adalah bagian dari kita hari ini. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua ketika itu, Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian nggak dapat anaknya Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari, 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Karena kita harus percaya, partai kalau didirikan, kemudian suaranya menurun, itu kita harus mengambil kesimpulan bahwa publik, masyarakat nggak percaya kepada kita. Jadi, Bro Raja Juli Antoni, Saiful Haq, Endang Tirtana, Grace, kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Saya berikan waktu selambat-lambatnya tahun 2023 ini, dan 2024 kita nggak usah keluar biaya apapun untuk pemilu. Kita terima nasib saja. Terbukti saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat beberapa partai yang lebih tinggi dibanding kita ketika itu, pada pemilu 2024 bisa turun lebih dari 100%. Jadi artinya apa? Kalau kita di masa Grace sebagai ketua umum partai PSI memperoleh 1,89% suara, itu bukan angka yang sudah berhenti di situ. Itu angka yang harus dipertahankan. Dan saat itu survei-survei kita nggak pernah mencapai angka itu. Survei-survei kita selalu di angka 0, sekian persen. Pasalnya, pernyataan Jokowi itu dilontarkan di hadapan anaknya sendiri, yakni Kaisang Pangarep, yang mana Kaisang baru saja kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI. Ia juga menyinggung pernyataan dari Ketua Dewan PSI Jeffrey Giovanni yang menegaskan bahwa partai berlambang gajah itu harus ada terah Joko Widodo agar tidak mati. Lebih lanjut, Guntur mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki firasat bahwa Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI. Bahkan keyakinan itu muncul sejak 1 bulan yang lalu sebelum Kongres PSI digelar. Guntur pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya begitu yakin Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI lagi. Menurutnya, pemilihan Ketua Umum PSI seperti sepak bola gajah yang semuanya sudah diatur termasuk siapa pemenangnya. Meski ada 3 kandidat calon ketum PSI, kata Guntur pemenangnya sudah diatur yakni Kaisang Pangarep.
Sepak bola gajah sendiri merupakan istilah yang merujuk pada pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada Piala Tiger 1998 di mana kedua tim memanipulasi skor agar tidak bertemu lawan tertentu. Sebelumnya diberitakan, Joko Widodo di Kongres PSI yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu mengatakan bahwa PSI tidak dimiliki oleh elit maupun keluarga tertentu. Hal ini lantaran PSI adalah partai super TBK yang menurutnya saham partai ini dimiliki oleh seluruh kader. Oleh karena itu Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang pertama tadi PSI partai super TBK. Yang kedua e-voting. Voting online, satu anggota satu suara. Ini saya melihat sebagai sebuah revolusi demokrasi. Mungkin sekarang yang berpartisipasi baru 84.000. 84% dari berapa yang mendaftar? 178.000 yang ikut 84%. Nantinya kalau ini menjadi sebuah model yang baik, bisa jutaan anggota PSI semuanya ikut berpartisipasi dalam pemilu raya yang akan datang. Karena suaranya dihargai. Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Jeffrey Giovanni Blak-Blakan mengakui nasib PSI ditentukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. Menurutnya Jeffrey, tanpa kehadiran terah Jokowi, partai berlambang gajah itu akan mati di pemilu 2024 lalu. Demikian disampaikannya dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu. Jeffrey mengungkap dirinya pernah meminta para kader partai untuk mendapatkan Jokowi. Hal ini dinilai perlu agar PSI bisa bertahan dan menjadi partai besar. Menurut Jeffrey, hal ini pernah diutarakannya kepada Raja Juli Antoni hingga Grace Natali. Sebab menurut dia, suara PSI sebelum dipimpin anak bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep sebagai ketua umum sangatlah rendah. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi atau anggota keluarganya harus bisa masuk menjadi kader PSI. Meski begitu, kata Jeffrey, perjuangan PSI mendapatkan Kaisang tidaklah mudah. Ia mengungkap PSI pernah diberi harapan palsu oleh Kaisang. Sejak Maret 2023, menurut dia, Raja Juli rutin menghubungi Kaisang, namun seringkali diabaikan. Jeffrey menyebut bahwa terah Jokowi kini telah menjadi bagian dari partai PSI. Meski demikian,
Jokowi kini justru menyebut bahwa PSI milik semua kader, bukanlah elit keluarga. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Tapi juga banyak sekali, dan itu diwakili oleh sosok Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo. Dan yang lebih luar biasa, saudara-saudara sekalian, salah satu tokoh hebat itu adalah Pak Joko Widodo, dan dia adalah bagian dari kita hari ini. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua ketika itu, Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian gak dapat anaknya Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari, 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Karena kita harus percaya, partai kalau didirikan, kemudian suaranya menurun, itu kita harus mengambil kesimpulan bahwa publik, masyarakat nggak percaya kepada kita. Jadi, Bro Raja Juli Antoni, Saiful Haq, Endang Tirtana, Grace, kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Saya berikan waktu selambat-lambatnya tahun 2023 ini, dan 2024 kita nggak usah keluar biaya apapun untuk pemilu. Kita terima nasib saja. Terbukti saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat beberapa partai yang lebih tinggi dibanding kita ketika itu, pada pemilu 2024 bisa turun lebih dari 100%. Jadi artinya apa? Kalau kita di masa Grace sebagai ketua umum partai PSI memperoleh 1,89% suara, itu bukan angka yang sudah berhenti di situ. Itu angka yang harus dipertahankan. Dan saat itu survei-survei kita nggak pernah mencapai angka itu. Survei-survei kita selalu di angka 0, sekian persen. Pasalnya, pernyataan Jokowi itu dilontarkan di hadapan anaknya sendiri, yakni Kaisang Pangarep, yang mana Kaisang baru saja kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI. Ia juga menyinggung pernyataan dari Ketua Dewan PSI Jeffrey Giovanni yang menegaskan bahwa partai berlambang gajah itu harus ada terah Joko Widodo agar tidak mati. Lebih lanjut, Guntur mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki firasat bahwa Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI. Bahkan keyakinan itu muncul sejak 1 bulan yang lalu sebelum Kongres PSI digelar. Guntur pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya begitu yakin Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI lagi. Menurutnya, pemilihan Ketua Umum PSI seperti sepak bola gajah yang semuanya sudah diatur termasuk siapa pemenangnya. Meski ada 3 kandidat calon ketum PSI, kata Guntur pemenangnya sudah diatur, yakni Kaisang Pangarep. Sepak bola gajah sendiri merupakan istilah yang merujuk pada pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada Piala Tiger 1998 di mana kedua tim memanipulasi skor agar tidak bertemu lawan tertentu. Sebelumnya diberitakan, Joko Widodo di Kongres PSI yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu mengatakan bahwa PSI tidak dimiliki oleh elit maupun keluarga tertentu. Hal ini lantaran PSI adalah partai super TBK yang menurutnya saham partai ini dimiliki oleh seluruh kader. Oleh karena itu Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa?
saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang pertama tadi PSI, Partai Super Tbk. Yang kedua, e-voting, voting online. Satu anggota, satu suara. Ini saya melihat sebagai sebuah revolusi demokrasi. Mungkin sekarang yang berpartisipasi baru 84.000. 84% dari berapa yang mendaftar? 178.000 yang ikut 84%. Nantinya kalau ini menjadi sebuah model yang baik, bisa jutaan anggota PSI semuanya ikut berpartisipasi dalam pemilu raya yang akan datang. Karena suaranya dihargai. Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Jeffrey Giovanni belak-belakan mengakui nasib PSI ditentukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. Menurutnya Jeffrey, tanpa kehadiran terah Jokowi, partai berlambang gajah itu akan mati di pemilu 2024 lalu. Demikian disampaikannya dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu. Jeffrey mengungkap dirinya pernah meminta para kader partai untuk mendapatkan Jokowi. Hal ini dinilai perlu agar PSI bisa bertahan dan menjadi partai besar. Menurut Jeffrey, hal ini pernah diutarakannya kepada Raja Juli Antoni hingga Grace Natali. Sebab menurut dia, suara PSI sebelum dipimpin anak bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep sebagai ketua umum sangatlah rendah. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi atau anggota keluarganya harus bisa masuk menjadi kader PSI. Meski begitu, kata Jeffrey, perjuangan PSI mendapatkan Kaisang tidaklah mudah. Ia mengungkap PSI pernah diberi harapan palsu oleh Kaisang. Sejak Maret 2023, menurut dia, Raja Juli rutin menghubungi Kaisang, namun seringkali diabaikan. Jeffrey menyebut bahwa terah Jokowi kini telah menjadi bagian dari partai PSI. Meski demikian, Jokowi kini justru menyebut bahwa PSI milik semua kader, bukanlah elit keluarga. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Tapi juga banyak sekali, dan itu diwakili oleh sosok Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo. Dan yang lebih luar biasa, saudara-saudara sekalian, salah satu tokoh hebat itu adalah Pak Joko Widodo, dan dia adalah bagian dari kita hari ini. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua ketika itu, Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian nggak dapat anaknya Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari, 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Karena kita harus percaya
partai kalau didirikan, kemudian suaranya menurun, itu kita harus mengambil kesimpulan bahwa publik, masyarakat nggak percaya kepada kita. Jadi, Bro Raja Juli Antoni, Saiful Haq, Endang Tirtana, Grace, kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Saya berikan waktu selambat-lambatnya tahun 2023 ini, dan 2024 kita nggak usah keluar biaya apapun untuk pemilu. Kita terima nasib saja. Terbukti saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat beberapa partai yang lebih tinggi dibanding kita ketika itu, pada pemilu 2024 bisa turun lebih dari 100%. Jadi artinya apa? Kalau kita di masa Grace sebagai ketua umum partai PSI memperoleh 1,89% suara, itu bukan angka yang sudah berhenti di situ. Itu angka yang harus dipertahankan. Dan saat itu survei-survei kita nggak pernah mencapai angka itu. Survei-survei kita selalu di angka 0, sekian persen. Pasalnya, pernyataan Jokowi itu dilontarkan di hadapan anaknya sendiri, yakni Kaisang Pangarep, yang mana Kaisang baru saja kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI. Ia juga menyinggung pernyataan dari Ketua Dewan PSI Jeffrey Giovanni yang menegaskan bahwa partai berlambang gajah itu harus ada terah Joko Widodo agar tidak mati. Lebih lanjut, Guntur mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki firasat bahwa Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI. Bahkan keyakinan itu muncul sejak 1 bulan yang lalu sebelum Kongres PSI digelar. Guntur pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya begitu yakin Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI lagi. Menurutnya, pemilihan Ketua Umum PSI seperti sepak bola gajah yang semuanya sudah diatur termasuk siapa pemenangnya. Meski ada 3 kandidat calon ketum PSI, kata Guntur pemenangnya sudah diatur, yakni Kaisang Pangarep. Sepak bola gajah sendiri merupakan istilah yang merujuk kepada pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada Piala Tiger 1998, di mana kedua tim memanipulasi skor agar tidak bertemu lawan tertentu. Sebelumnya diberitakan, Joko Widodo di Kongres PSI yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu mengatakan bahwa PSI tidak dimiliki oleh elit maupun keluarga tertentu. Hal ini lantaran PSI adalah partai super TBK yang menurutnya saham partai ini dimiliki oleh seluruh kader. Oleh karena itu Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit. Tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang pertama tadi PSI Partai Super TBK. Yang kedua e-voting, voting online. 1 anggota 1 suara. Ini saya melihat sebagai sebuah revolusi demokrasi. Mungkin sekarang yang berpartisipasi baru 84.000.
84% dari berapa yang mendaftar? 178.000 yang ikut 84%. Nantinya, kalau ini menjadi sebuah model yang baik, bisa jutaan anggota PSI semuanya ikut berpartisipasi dalam pemilu raya yang akan datang. Karena suaranya dihargai. Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Jeffrey Giovanni belak-belakan mengakui nasib PSI ditentukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. Menurutnya Jeffrey, tanpa kehadiran terah Jokowi, partai berlambang gajah itu akan mati di pemilu 2024 lalu. Demikian disampaikannya dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu. Jeffrey mengungkap dirinya pernah meminta para kader partai untuk mendapatkan Jokowi. Hal ini dinilai perlu agar PSI bisa bertahan dan menjadi partai besar. Menurut Jeffrey, hal ini pernah diutarakannya kepada Raja Juli Antoni hingga Grace Natali. Sebab menurut dia, suara PSI sebelum dipimpin anak bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep sebagai ketua umum sangatlah rendah. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi atau anggota keluarganya harus bisa masuk menjadi kader PSI. Meski begitu, kata Jeffrey, perjuangan PSI mendapatkan Kaisang tidaklah mudah. Ia mengungkap PSI pernah diberi harapan palsu oleh Kaisang. Sejak Maret 2023, menurut dia, Raja Juli rutin menghubungi Kaisang, namun seringkali diabaikan. Jeffrey menyebut bahwa terah Jokowi kini telah menjadi bagian dari partai PSI. Meski demikian, Jokowi kini justru menyebut bahwa PSI milik semua kader, bukanlah elit keluarga. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Tapi juga banyak sekali, dan itu diwakili oleh sosok Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo. Dan yang lebih luar biasa, saudara-saudara sekalian, salah satu tokoh hebat itu adalah Pak Joko Widodo, dan dia adalah bagian dari kita hari ini. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua ketika itu, Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian nggak dapat anaknya Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari, 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Karena kita harus percaya, partai kalau didirikan, kemudian suaranya menurun, itu kita harus mengambil kesimpulan bahwa publik, masyarakat nggak percaya kepada kita. Jadi, Bro Raja Juli Antoni, Saiful Haq, Endang Tirtana, Grace, kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Saya berikan waktu selambat-lambatnya tahun 2023 ini, dan 2024 kita nggak usah keluar biaya apapun untuk pemilu. Kita terima nasib saja. Terbukti saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat beberapa partai yang lebih tinggi dibanding kita ketika itu, pada pemilu 2024 bisa turun lebih dari 100%. Jadi artinya apa? Kalau kita di masa Grace sebagai ketua umum partai PSI memperoleh 1,89% suara, itu bukan angka yang sudah berhenti di situ. Itu angka yang harus dipertahankan. Dan saat itu survei-survei kita nggak pernah mencapai angka itu. Survei-survei kita selalu di angka 0, sekian persen.
Pasalnya, pernyataan Jokowi itu dilontarkan di hadapan anaknya sendiri, yakni Kaisang Pangarep, yang mana Kaisang baru saja kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI. Ia juga menyinggung pernyataan dari Ketua Dewan PSI Jeffrey Giovanni yang menegaskan bahwa partai berlambang gajah itu harus ada terah Joko Widodo agar tidak mati. Lebih lanjut, Guntur mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki firasat bahwa Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI. Bahkan keyakinan itu muncul sejak 1 bulan yang lalu sebelum Kongres PSI digelar. Guntur pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya begitu yakin Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI lagi. Menurutnya, pemilihan Ketua Umum PSI seperti sepak bola gajah yang semuanya sudah diatur termasuk siapa pemenangnya. Meski ada 3 kandidat calon ketum PSI, kata Guntur pemenangnya sudah diatur yakni Kaisang Pangarep. Sepak bola gajah sendiri merupakan istilah yang merujuk kepada pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada Piala Tiger 1998 di mana kedua tim memanipulasi skor agar tidak bertemu lawan tertentu. Sebelumnya diberitakan, Joko Widodo di Kongres PSI yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu mengatakan bahwa PSI tidak dimiliki oleh elit maupun keluarga tertentu. Hal ini lantaran PSI adalah partai super TBK yang menurutnya saham partai ini dimiliki oleh seluruh kader. Oleh karena itu Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit. Tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang pertama tadi PSI partai super TBK. Yang kedua e-voting. Voting online. 1 anggota 1 suara. Ini saya melihat sebagai sebuah revolusi demokrasi. Mungkin sekarang yang berpartisipasi baru 84.000. 84% dari berapa yang mendaftar? 178.000 yang ikut 84%. Nantinya kalau ini menjadi sebuah model yang baik, bisa jutaan anggota PSI semuanya ikut berpartisipasi dalam pemilu raya yang akan datang. Karena suaranya dihargai. Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Jeffrey Giovanni belak-belakan mengakui nasib PSI ditentukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. Menurutnya Jeffrey, tanpa kehadiran terah Jokowi, partai berlambang gajah itu akan mati di pemilu 2024 lalu. Demikian disampaikannya dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu.
Jeffrey mengungkap dirinya pernah meminta para kader partai untuk mendapatkan Jokowi. Hal ini dinilai perlu agar PSI bisa bertahan dan menjadi partai besar. Menurut Jeffrey, hal ini pernah diutarakannya kepada Raja Juli Antoni hingga Grace Natali. Sebab menurut dia, suara PSI sebelum dipimpin anak bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep sebagai ketua umum sangatlah rendah. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi atau anggota keluarganya harus bisa masuk menjadi kader PSI. Meski begitu, kata Jeffrey, perjuangan PSI mendapatkan Kaisang tidaklah mudah. Ia mengungkap PSI pernah diberi harapan palsu oleh Kaisang. Sejak Maret 2023, menurut dia, Raja Juli rutin menghubungi Kaisang, namun seringkali diabaikan. Jeffrey menyebut bahwa terah Jokowi kini telah menjadi bagian dari partai PSI. Meski demikian, Jokowi kini justru menyebut bahwa PSI milik semua kader, bukanlah elit keluarga. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Tapi juga banyak sekali, dan itu diwakili oleh sosok Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo. Dan yang lebih luar biasa, saudara-saudara sekalian, salah satu tokoh hebat itu adalah Pak Joko Widodo, dan dia adalah bagian dari kita hari ini. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua ketika itu, Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian gak dapat anaknya Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari, 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Karena kita harus percaya, partai kalau didirikan, kemudian suaranya menurun, itu kita harus mengambil kesimpulan bahwa publik, masyarakat nggak percaya kepada kita. Jadi, Bro Raja Juli Antoni, Saiful Haq, Endang Tirtana, Grace, kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Saya berikan waktu selambat-lambatnya tahun 2023 ini, dan 2024 kita nggak usah keluar biaya apapun untuk pemilu. Kita terima nasib saja. Terbukti saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat beberapa partai yang lebih tinggi dibanding kita ketika itu, pada pemilu 2024 bisa turun lebih dari 100%. Jadi artinya apa? Kalau kita di masa Grace sebagai ketua umum partai PSI memperoleh 1,89% suara, itu bukan angka yang sudah berhenti di situ. Itu angka yang harus dipertahankan. Dan saat itu survei-survei kita nggak pernah mencapai angka itu. Survei-survei kita selalu di angka 0,sekian%. Pasalnya, pernyataan Jokowi itu dilontarkan di hadapan anaknya sendiri, yakni Kaisang Pangarep, yang mana Kaisang baru saja kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI. Ia juga menyinggung pernyataan dari Ketua Dewan PSI Jeffrey Giovanni yang menegaskan bahwa partai berlambang gajah itu harus ada terah Joko Widodo agar tidak mati. Lebih lanjut, Guntur mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki firasat bahwa Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI. Bahkan keyakinan itu muncul sejak 1 bulan yang lalu sebelum Kongres PSI digelar. Guntur pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya begitu yakin Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI lagi. Menurutnya, pemilihan Ketua Umum PSI seperti sepak bola gajah yang semuanya sudah diatur termasuk siapa pemenangnya. Meski ada 3 kandidat calon ketum PSI, kata Guntur pemenangnya sudah diatur yakni Kaisang Pangarep.
Sepak bola gajah sendiri merupakan istilah yang merujuk kepada pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada Piala Tiger 1998 di mana kedua tim memanipulasi skor agar tidak bertemu lawan tertentu. Sebelumnya diberitakan, Joko Widodo di Kongres PSI yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu mengatakan bahwa PSI tidak dimiliki oleh elit maupun keluarga tertentu. Hal ini lantaran PSI adalah partai super TBK yang menurutnya saham partai ini dimiliki oleh seluruh kader. Oleh karena itu Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit. Tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang pertama tadi PSI Partai Super TBK. Yang kedua e-voting. Voting online. Satu anggota satu suara. Ini saya melihat sebagai sebuah revolusi demokrasi. Mungkin sekarang yang berpartisipasi baru 84.000. 84% dari berapa yang mendaftar? 178.000 yang ikut 84%. Nantinya kalau ini menjadi sebuah model yang baik, bisa jutaan anggota PSI semuanya ikut berpartisipasi dalam pemilu raya yang akan datang. Karena suaranya dihargai. Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Jeffrey Giovanni belak-belakan mengakui nasib PSI ditentukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. Menurutnya Jeffrey, tanpa kehadiran terah Jokowi, partai berlambang gajah itu akan mati di pemilu 2024 lalu. Demikian disampaikannya dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu. Jeffrey mengungkap dirinya pernah meminta para kader partai untuk mendapatkan Jokowi. Hal ini dinilai perlu agar PSI bisa bertahan dan menjadi partai besar. Menurut Jeffrey, hal ini pernah diutarakannya kepada Raja Juli Antoni hingga Grace Natali. Sebab menurut dia, suara PSI sebelum dipimpin anak bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarap sebagai ketua umum sangatlah rendah. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi atau anggota keluarganya harus bisa masuk menjadi kader PSI. Meski begitu, kata Jeffrey, perjuangan PSI mendapatkan Kaisang tidaklah mudah. Ia mengungkap PSI pernah diberi harapan palsu oleh Kaisang. Sejak Maret 2023, menurut dia, Raja Juli rutin menghubungi Kaisang, namun seringkali diabaikan. Jeffrey menyebut bahwa terah Jokowi kini telah menjadi bagian dari partai PSI. Meski demikian,
Jokowi kini justru menyebut bahwa PSI milik semua kader, bukanlah elit keluarga. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Tapi juga banyak sekali, dan itu diwakili oleh sosok Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo. Dan yang lebih luar biasa, saudara-saudara sekalian, salah satu tokoh hebat itu adalah Pak Joko Widodo, dan dia adalah bagian dari kita hari ini. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua ketika itu, Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian gak dapat anaknya Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari, 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Karena kita harus percaya, partai kalau didirikan, kemudian suaranya menurun, itu kita harus mengambil kesimpulan bahwa publik, masyarakat nggak percaya kepada kita. Jadi, Bro Raja Juli Antoni, Saiful Haq, Endang Tirtana, Grace, kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Saya berikan waktu selambat-lambatnya tahun 2023 ini, dan 2024 kita nggak usah keluar biaya apapun untuk pemilu. Kita terima nasib saja. Terbukti saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat beberapa partai yang lebih tinggi dibanding kita ketika itu, pada pemilu 2024 bisa turun lebih dari 100%. Jadi artinya apa? Kalau kita di masa Grace sebagai ketua umum partai PSI memperoleh 1,89% suara, itu bukan angka yang sudah berhenti di situ. Itu angka yang harus dipertahankan. Dan saat itu survei-survei kita nggak pernah mencapai angka itu. Survei-survei kita selalu di angka 0, sekian persen. Pasalnya, pernyataan Jokowi itu dilontarkan di hadapan anaknya sendiri, yakni Kaisang Pangarep, yang mana Kaisang baru saja kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI. Ia juga menyinggung pernyataan dari Ketua Dewan PSI Jeffrey Giovanni yang menegaskan bahwa partai berlambang gajah itu harus ada terah Joko Widodo agar tidak mati. Lebih lanjut, Guntur mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki firasat bahwa Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI. Bahkan keyakinan itu muncul sejak 1 bulan yang lalu sebelum Kongres PSI digelar. Guntur pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya begitu yakin Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI lagi. Menurutnya, pemilihan Ketua Umum PSI seperti sepak bola gajah yang semuanya sudah diatur termasuk siapa pemenangnya. Meski ada 3 kandidat calon ketum PSI, kata Guntur pemenangnya sudah diatur, yakni Kaisang Pangarep. Sepak bola gajah sendiri merupakan istilah yang merujuk pada pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada Piala Tiger 1998 di mana kedua tim memanipulasi skor agar tidak bertemu lawan tertentu. Sebelumnya diberitakan, Joko Widodo di Kongres PSI yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu mengatakan bahwa PSI tidak dimiliki oleh elit maupun keluarga tertentu. Hal ini lantaran PSI adalah partai super TBK yang menurutnya saham partai ini dimiliki oleh seluruh kader. Oleh karena itu Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa?
Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang pertama tadi PSI, Partai Super Tbk. Yang kedua, e-voting, voting online, satu anggota satu suara. Ini saya melihat sebagai sebuah revolusi demokrasi. Mungkin sekarang yang berpartisipasi baru 84.000. 84% dari berapa yang mendaftar? 178.000 yang ikut 84%. Nantinya kalau ini menjadi sebuah model yang baik, bisa jutaan anggota PSI semuanya ikut berpartisipasi dalam pemilu raya yang akan datang. Karena suaranya dihargai. Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Jeffrey Giovanni Blak-Blakan mengakui nasib PSI ditentukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. Menurutnya Jeffrey, tanpa kehadiran terah Jokowi, partai berlambang gajah itu akan mati di pemilu 2024 lalu. Demikian disampaikannya dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu. Jeffrey mengungkap dirinya pernah meminta para kader partai untuk mendapatkan Jokowi. Hal ini dinilai perlu agar PSI bisa bertahan dan menjadi partai besar. Menurut Jeffrey, hal ini pernah diutarakannya kepada Raja Juli Antoni hingga Grace Natali. Sebab menurut dia, suara PSI sebelum dipimpin anak bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep sebagai ketua umum sangatlah rendah. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi atau anggota keluarganya harus bisa masuk menjadi kader PSI. Meski begitu, kata Jeffrey, perjuangan PSI mendapatkan Kaisang tidaklah mudah. Ia mengungkap PSI pernah diberi harapan palsu oleh Kaisang. Sejak Maret 2023, menurut dia, Raja Juli rutin menghubungi Kaisang, namun seringkali diabaikan. Jeffrey menyebut bahwa terah Jokowi kini telah menjadi bagian dari partai PSI. Meski demikian, Jokowi kini justru menyebut bahwa PSI milik semua kader, bukanlah elit keluarga. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Tapi juga banyak sekali, dan itu diwakili oleh sosok Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo. Dan yang lebih luar biasa, saudara-saudara sekalian, salah satu tokoh hebat itu adalah Pak Joko Widodo, dan dia adalah bagian dari kita hari ini. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua ketika itu, Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian nggak dapat anaknya Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari, 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Karena kita harus percaya
partai kalau didirikan, kemudian suaranya menurun, itu kita harus mengambil kesimpulan bahwa publik, masyarakat nggak percaya kepada kita. Jadi, Bro Raja Juli Antoni, Saiful Haq, Endang Tirtana, Grace, kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Saya berikan waktu selambat-lambatnya tahun 2023 ini, dan 2024 kita nggak usah keluar biaya apapun untuk pemilu. Kita terima nasib saja. Terbukti saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat beberapa partai yang lebih tinggi dibanding kita ketika itu, pada pemilu 2024 bisa turun lebih dari 100%. Jadi artinya apa? Kalau kita di masa Grace sebagai ketua umum partai PSI memperoleh 1,89% suara, itu bukan angka yang sudah berhenti di situ. Itu angka yang harus dipertahankan. Dan saat itu survei-survei kita nggak pernah mencapai angka itu. Survei-survei kita selalu di angka 0, sekian persen. Pasalnya, pernyataan Jokowi itu dilontarkan di hadapan anaknya sendiri, yakni Kaisang Pangarep, yang mana Kaisang baru saja kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI. Ia juga menyinggung pernyataan dari Ketua Dewan PSI Jeffrey Giovanni yang menegaskan bahwa partai berlambang gajah itu harus ada terah Joko Widodo agar tidak mati. Lebih lanjut, Guntur mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki firasat bahwa Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI. Bahkan keyakinan itu muncul sejak 1 bulan yang lalu sebelum Kongres PSI digelar. Guntur pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya begitu yakin Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI lagi. Menurutnya, pemilihan Ketua Umum PSI seperti sepak bola gajah yang semuanya sudah diatur termasuk siapa pemenangnya. Meski ada 3 kandidat calon ketum PSI, kata Guntur pemenangnya sudah diatur yakni Kaisang Pangarep. Sepak bola gajah sendiri merupakan istilah yang merujuk pada pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada Piala Tiger 1998 di mana kedua tim memanipulasi skor agar tidak bertemu lawan tertentu. Sebelumnya diberitakan, Joko Widodo di Kongres PSI yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu mengatakan bahwa PSI tidak dimiliki oleh elit maupun keluarga tertentu. Hal ini lantaran PSI adalah partai super TBK yang menurutnya saham partai ini dimiliki oleh seluruh kader. Oleh karena itu Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit. Tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang pertama tadi PSI Partai Super TBK. Yang kedua e-voting, voting online. 1 anggota 1 suara. Ini saya melihat sebagai sebuah revolusi demokrasi. Mungkin sekarang yang berpartisipasi baru 84.000.
84% dari berapa yang mendaftar? 178.000 yang ikut 84%. Nantinya, kalau ini menjadi sebuah model yang baik, bisa jutaan anggota PSI semuanya ikut berpartisipasi dalam pemilu raya yang akan datang. Karena suaranya dihargai. Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Jeffrey Giovanni belak-belakan mengakui nasib PSI ditentukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. Menurutnya Jeffrey, tanpa kehadiran terah Jokowi, partai berlambang gajah itu akan mati di pemilu 2024 lalu. Demikian disampaikannya dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu. Jeffrey mengungkap dirinya pernah meminta para kader partai untuk mendapatkan Jokowi. Hal ini dinilai perlu agar PSI bisa bertahan dan menjadi partai besar. Menurut Jeffrey, hal ini pernah diutarakannya kepada Raja Juli Antoni hingga Grace Natali. Sebab menurut dia, suara PSI sebelum dipimpin anak bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep sebagai ketua umum sangatlah rendah. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi atau anggota keluarganya harus bisa masuk menjadi kader PSI. Meski begitu, kata Jeffrey, perjuangan PSI mendapatkan Kaisang tidaklah mudah. Ia mengungkap PSI pernah diberi harapan palsu oleh Kaisang. Sejak Maret 2023, menurut dia, Raja Juli rutin menghubungi Kaisang, namun seringkali diabaikan. Jeffrey menyebut bahwa terah Jokowi kini telah menjadi bagian dari partai PSI. Meski demikian, Jokowi kini justru menyebut bahwa PSI milik semua kader, bukanlah elit keluarga. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Tapi juga banyak sekali, dan itu diwakili oleh sosok Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo. Dan yang lebih luar biasa, saudara-saudara sekalian, salah satu tokoh hebat itu adalah Pak Joko Widodo, dan dia adalah bagian dari kita hari ini. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua ketika itu, Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian nggak dapat anaknya Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari, 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Karena kita harus percaya, partai kalau didirikan, kemudian suaranya menurun, itu kita harus mengambil kesimpulan bahwa publik, masyarakat nggak percaya kepada kita. Jadi, Bro Raja Juli Antoni, Saiful Haq, Endang Tirtana, Grace, kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Saya berikan waktu selambat-lambatnya tahun 2023 ini, dan 2024 kita nggak usah keluar biaya apapun untuk pemilu. Kita terima nasib saja. Terbukti saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat beberapa partai yang lebih tinggi dibanding kita ketika itu, pada pemilu 2024 bisa turun lebih dari 100%. Jadi artinya apa? Kalau kita di masa Grace sebagai ketua umum partai PSI memperoleh 1,89% suara, itu bukan angka yang sudah berhenti di situ. Itu angka yang harus dipertahankan. Dan saat itu survei-survei kita nggak pernah mencapai angka itu. Survei-survei kita selalu di angka 0, sekian persen.
Pasalnya, pernyataan Jokowi itu dilontarkan di hadapan anaknya sendiri, yakni Kaisang Pangarep, yang mana Kaisang baru saja kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI. Ia juga menyinggung pernyataan dari Ketua Dewan PSI Jeffrey Giovanni yang menegaskan bahwa partai berlambang gajah itu harus ada terah Joko Widodo agar tidak mati. Lebih lanjut, Guntur mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki firasat bahwa Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI. Bahkan keyakinan itu muncul sejak 1 bulan yang lalu sebelum Kongres PSI digelar. Guntur pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya begitu yakin Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI lagi. Menurutnya, pemilihan Ketua Umum PSI seperti sepak bola gajah yang semuanya sudah diatur termasuk siapa pemenangnya. Meski ada 3 kandidat calon ketum PSI, kata Guntur pemenangnya sudah diatur yakni Kaisang Pangarep. Sepak bola gajah sendiri merupakan istilah yang merujuk pada pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada Piala Tiger 1998 di mana kedua tim memanipulasi skor agar tidak bertemu lawan tertentu. Sebelumnya diberitakan, Joko Widodo di Kongres PSI yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu mengatakan bahwa PSI tidak dimiliki oleh elit maupun keluarga tertentu. Hal ini lantaran PSI adalah partai super TBK yang menurutnya saham partai ini dimiliki oleh seluruh kader. Oleh karena itu Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang pertama tadi PSI partai super TBK. Yang kedua e-voting. Voting online. 1 anggota 1 suara. Ini saya melihat sebagai sebuah revolusi demokrasi. Mungkin sekarang yang berpartisipasi baru 84.000. 84% dari berapa yang mendaftar? 178.000 yang ikut 84%. Nantinya kalau ini menjadi sebuah model yang baik, bisa jutaan anggota PSI semuanya ikut berpartisipasi dalam pemilu raya yang akan datang. Karena suaranya dihargai. Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Jeffrey Giovanni belak-belakan mengakui nasib PSI ditentukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. Menurutnya Jeffrey, tanpa kehadiran terah Jokowi, partai berlambang gajah itu akan mati di pemilu 2024 lalu. Demikian disampaikannya dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu.
Jeffrey mengungkap dirinya pernah meminta para kader partai untuk mendapatkan Jokowi. Hal ini dinilai perlu agar PSI bisa bertahan dan menjadi partai besar. Menurut Jeffrey, hal ini pernah diutarakannya kepada Raja Juli Antoni hingga Grace Natali. Sebab menurut dia, suara PSI sebelum dipimpin anak bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep sebagai ketua umum sangatlah rendah. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi atau anggota keluarganya harus bisa masuk menjadi kader PSI. Meski begitu, kata Jeffrey, perjuangan PSI mendapatkan Kaisang tidaklah mudah. Ia mengungkap PSI pernah diberi harapan palsu oleh Kaisang. Sejak Maret 2023, menurut dia, Raja Juli rutin menghubungi Kaisang, namun seringkali diabaikan. Jeffrey menyebut bahwa terah Jokowi kini telah menjadi bagian dari partai PSI. Meski demikian, Jokowi kini justru menyebut bahwa PSI milik semua kader, bukanlah elit keluarga. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan seluruh kader harus ikut membesarkan PSI. Tapi juga banyak sekali, dan itu diwakili oleh sosok Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo. Dan yang lebih luar biasa, saudara-saudara sekalian, salah satu tokoh hebat itu adalah Pak Joko Widodo, dan dia adalah bagian dari kita hari ini. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua ketika itu, Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian nggak dapat anaknya Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari, 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Karena kita harus percaya, partai kalau didirikan, kemudian suaranya menurun, itu kita harus mengambil kesimpulan bahwa publik, masyarakat nggak percaya kepada kita. Jadi, Bro Raja Juli Antoni, Saiful Haq, Endang Tirtana, Grace, kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Saya berikan waktu selambat-lambatnya tahun 2023 ini, dan 2024 kita nggak usah keluar biaya apapun untuk pemilu. Kita terima nasib saja. Terbukti saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat beberapa partai yang lebih tinggi dibanding kita ketika itu, pada pemilu 2024 bisa turun lebih dari 100%. Jadi artinya apa? Kalau kita di masa Grace sebagai ketua umum partai PSI memperoleh 1,89% suara, itu bukan angka yang sudah berhenti di situ. Itu angka yang harus dipertahankan. Dan saat itu survei-survei kita nggak pernah mencapai angka itu. Survei-survei kita selalu di angka 0, sekian persen. Pasalnya, pernyataan Jokowi itu dilontarkan di hadapan anaknya sendiri, yakni Kaisang Pangarep, yang mana Kaisang baru saja kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI. Ia juga menyinggung pernyataan dari Ketua Dewan PSI Jeffrey Giovanni yang menegaskan bahwa partai berlambang gajah itu harus ada terah Joko Widodo agar tidak mati. Lebih lanjut, Guntur mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki firasat bahwa Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI. Bahkan keyakinan itu muncul sejak 1 bulan yang lalu sebelum Kongres PSI digelar. Guntur pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya begitu yakin Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI lagi. Menurutnya, pemilihan Ketua Umum PSI seperti sepak bola gajah yang semuanya sudah diatur termasuk siapa pemenangnya. Meski ada 3 kandidat calon ketum PSI, kata Guntur pemenangnya sudah diatur yakni Kaisang Pangarep.
Sepak bola gajah sendiri merupakan istilah yang merujuk pada pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada Piala Tiger 1998 di mana kedua tim memanipulasi skor agar tidak bertemu lawan tertentu. Sebelumnya diberitakan, Joko Widodo di Kongres PSI yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli lalu mengatakan bahwa PSI tidak dimiliki oleh elit maupun keluarga tertentu. Hal ini lantaran PSI adalah partai super TBK yang